Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaisar Rafli Mulia, NIM 2018 10 11 03 11 547. Pada video kali ini saya akan membawakan materi tentang hak atas kekayaan intelektual demi memenuhi tugas hukum ekonomi dan bisnis. Langsung saja ke materi hak yang pertama, yaitu hak cipta atau copyrights. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, maupun memberi izin untuk dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian kita masuk ke hak atas kekayaan intelektual yang kedua, yaitu hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri itu sendiri meliputi hak paten, hak merek, hak rahasia dagang, hak desain industri, hak desain tata letak sirkuit terpadu, dan hak indikasi geografis. Untuk hak paten itu sendiri diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 1, dijelaskan bahwa paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Paten hanya diberikan negara kepada penemu yang telah menemukan sesuatu penemuan baru di bidang teknologi. Yang dimaksud dengan penemuan adalah kegiatan pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi yang berupa proses hasil produksi, penyempurnaan dan pengembangan proses, penyempurnaan dan pengembangan hasil produksi. Kemudian hak kekayaan industri yang kedua, yaitu hak merek. Diatur di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Hak merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan kata, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Jadi merek merupakan tanda yang digunakan untuk membedakan produk tertentu dengan yang lainnya dalam rangka memperlancar perdagangan, menjaga kualitas, dan melindungi produsen dan konsumen. Terdapat beberapa istilah merek yang biasa digunakan. Yang pertama, merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Merek jasa yaitu merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya. Hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu. Menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya. Kemudian hak kekayaan industri yang ketiga, yaitu hak rahasia dagang. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis. Mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Kemudian hak desain industri diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Pasal 1 Ayat 1 tentang desain industri, bahwa desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripada yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetik dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Kemudian hak yang kelima yaitu hak desain tata letak sirkuit terpadu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Pasal 1 Ayat 1 tentang desain tata letak di sirkuit terpadu, bahwa sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Dan yang terakhir yaitu hak kekayaan industri tentang indikasi geografis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 56 Ayat 1 tentang merek, bahwa indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Kemudian kita masuk ke materi tentang prinsip-prinsip hak atas kekayaan intelektual. Di sini saya rangkum ada 4 prinsip. Yang pertama, prinsip ekonomi. Yang kedua, prinsip keadilan. Yang ketiga, prinsip kebudayaan. Dan yang keempat, prinsip sosial. Prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi yang memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang akan memberi keuntungan kepada pemilik hak cipta. Kemudian prinsip keadilan merupakan suatu perlindungan hukum bagi pemilik suatu hasil dari kemampuan intelektual. Prinsip yang ketiga, prinsip kebudayaan merupakan pengembangan ilmu, pengetahuan, sastra dan seni guna meningkat taraf kehidupan. Dan yang keempat, prinsip sosial merupakan kesatuan yang diberikan perlindungan berdasarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan lingkungan. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.